Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Tertulis dalam kitab Mazmur 42 ayat 12, kata kunci renungan pada malam ini adalah, iman bercampur keraguan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 42. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah-Mu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allah-Mu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Tertulis di dalam kitab Mazmur 42. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: setiap kehilangan menyisakan ruang hampa, yang hanya dapat diisi oleh hadirat Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Hati saya hancur saat sahabat saya, Sharon, meninggal dalam kecelakaan mobil. Saya malu mengakuinya, tetapi ketika hidup terasa menyakitkan, acap kali iman saya bercampur dengan keraguan. Ketika Sharon meninggal, saya menyerukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Allah. Tuhan, aku benar-benar tidak memahami-Mu. Mengapa Engkau membiarkannya mati? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Tuhan, Engkau begitu sulit kupahami, tetapi aku masih penasaran, apakah Kau sudah tidak memedulikan dunia? Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus, dan memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Aku percaya Engkau memerintah dunia ini, tetapi pedulikah Engkau akan kepedihan? Sudahkah Engkau melupakan kebaikan-Mu? Aku baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadaku. Ya, Tuhan, tak terhitung cara-Mu dalam melakukan kebaikan kepadaku, termasuk mendengarkan berbagai keraguan dan pertanyaanku mengenai Engkau. Mungkin jawaban yang Allah berikan melalui firman-Nya tidak mengusir kesedihan kita. Namun, kita dapat selalu berpegang pada kebenaran bahwa Dia bijaksana, berdaulat, dan baik. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mazmur 43 ayat 5 berkata demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Daud, seorang raja hebat, juga mengalami tekanan dalam jiwanya karena masalah yang dihadapinya. 3 kali ia menulis, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Ia menggambarkan, air mata menjadi makanannya siang dan malam. Banyak musuh menyerangnya dan ia merasa terimpit. Orang-orang mencelanya sambil berkata, "Di mana Allahmu?" Ada perkabungan yang melingkupi kehidupannya. Kunci yang memampukan Daud bertahan dalam tekanan adalah kepercayaan bahwa Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya dan ia bisa berdoa dengan penuh ucapan syukur. Mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup ini akan membantu kita untuk selalu dapat bersyukur. Ucapan syukur merupakan pintu berkat. Hati yang meluap dengan ucapan syukur membuat kita bebas dari tekanan yang mengimpit. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan ketika jiwa tertekan oleh berbagai persoalan? Pertama, kita harus berharaplah pada Tuhan. Terkadang Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat, lebih mengerti dan mengetahui akan diri-Nya. Pengalaman-pengalaman yang paling indah, intim dan mendalam adalah dalam masa-masa yang sulit, beban berat dan seolah ditinggalkan oleh-Nya. Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara, di tengah masa-masa yang sukar itu supaya berharap kepada Tuhan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, maka mata kita hanya terfokus kepada Tuhan. Itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada persoalan, berharap,
bersandar, bergantung sama dengan mengandalkan Tuhan untuk menolong, melepaskan dan memberi kemenangan atas setiap kemelut persoalan hidup kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kita. Kedua, kita harus mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Sikap dan respon atas pergumulan kita juga menyebabkan jiwa kita makin tertekan. Jika kita makin membiarkan amarah, emosi, bersungut-sungut, protes, kecewa kepada Tuhan, maka jiwa kita makin tertekan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, katakan melalui mulut kita, Tuhan, aku mengucap syukur untuk masalah yang besar ini. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita. Masalah itu hanya bungkusnya saja dan di dalamnya ada kebaikan dan berkat Tuhan. Ketiga, kita harus percaya mujizat masih ada. Yakinkan dirimu dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizat-Nya bagi kita. Apapun penyebab masalah itu, percaya bahwa di dalamnya pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kepercayaannya tidak menjadi lemah, dan tetap percaya Allah sanggup melakukan mujizat atas dirinya. Karena itu, mari kita penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat bagi kita. Di dalam topik kali ini yaitu tertekan, saya mau bahas sebuah kisah. Jika seorang Kristen bunuh diri, apakah jiwanya masih selamat? Mari kita bahas menurut Alkitab. Adanya beberapa orang Kristen yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri adalah kenyataan yang menyedihkan. Semakin menyedihkan pula jika tragedi tersebut dipadukan dengan ajaran palsu bahwa bunuh diri secara langsung menempatkan orang di neraka. Banyak yang percaya ketika seorang Kristen bunuh diri, jiwanya tak terselamatkan. Ajaran ini tidak ditemui dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahwa, mulai di saat kita percaya pada Kristus, kehidupan kekal kita dijamin. Menurut Alkitab, orang Kristen dapat yakin bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Tidak ada yang mampu memisahkan seorang Kristen dari kasih Allah. Segala sesuatu yang diciptakan tidak dapat memisahkan seorang Kristen dari kasih Allah, dan seorang yang bunuh diri termasuk dalam kategori hal yang diciptakan. Sehingga, bunuh diri pun tidak dapat memisahkan orang Kristen dari kasih Allah. Yesus mati untuk semua dosa kita. Dan jika orang Kristen sejati, yang sedang mengalami serangan rohani dan kelemahan, bunuh diri, dosanya masih tercakup oleh darah Kristus. Menurut Alkitab, bunuh diri atau tidak bukanlah hal yang memastikan jika seseorang masuk ke surga. Jika seorang yang tidak percaya bunuh diri, ia hanya mempercepat perjalanannya ke neraka. Akan tetapi, orang yang bunuh diri itu akan berakhir di neraka karena ia telah menolak keselamatan melalui Kristus, bukan karena ia bunuh diri. Lagi pula, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di dalam hati seseorang ketika ia mati. Ada yang bertobat dan menerima Kristus detik-detik sebelum ajalnya tiba. Mungkin saja dalam waktu singkat itu hati mereka berubah dan mereka berseru supaya dikasihani Allah. Kita menyerahkan keputusan tersebut kepada Allah.
Adanya kasus bunuh diri seorang percaya membuktikan bahwa setiap orang dapat bergumul dengan keputusasaan dan bahwa musuh kita, setan, adalah pembunuh manusia sejak semula. Bunuh diri tetap saja merupakan dosa yang serius terhadap Allah. Menurut Alkitab, bunuh diri adalah pembunuhan, sehingga tindakan itu selalu salah. Orang Kristen harus hidup bagi Allah, dan memasrahkan waktu kematiannya pada Allah dan Allah saja. Semoga Allah memberi rahmat-Nya, serta sudut pandang Sang Pemazmur bagi setiap kita yang sedang bergumul pada hari ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami.
Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.